Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Awalia Suci Putri dari Prodi Perbankan Syariah, kelas 6B dengan akhir NIM 080. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi keberhasilan TikTok Shop sebagai social commerce di Indonesia. Sebelum kita masuk ke analisis, kita harus tahu dulu nih e-commerce itu apa dan social commerce itu apa. Jadi e-commerce itu merujuk pada platform online yang menjadi tempat untuk jual beli produk. Di e-commerce sendiri, produk-produk ditampilkan lengkap dengan deskripsi dan harga. Kemudian pembeli hanya tinggal memilih produk dan memprosesnya sampai pembayaran selesai. Jadi semua dilakukan dalam satu proses tanpa harus berpindah ke aplikasi atau website lainnya. Lalu pembeli menunggu sampai barang yang dibeli dikirimkan ke rumah. Contoh platform online e-commerce di Indonesia itu ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Bukalapak. Nah, kalau tadi e-commerce, nah social commerce itu apa sih? Social commerce ini merupakan bagian dari perdagangan elektronik yang melibatkan media sosial. Jadi dalam teknologi ini memungkinkan adanya interaksi sosial dan keaktifan pengguna dalam bantu pemberian dan juga penjualan produk. Jadi ada fenomena ini membentuk bisnis baru berdasarkan pada komunitas di mana tujuannya adalah untuk membawa sekian banyak e-commerce untuk merancang bisnis yang berorientasi pada pelanggan. Ini memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan akan memperbaiki strategi pemasaran. Jadi ketika individu ingin melakukan pembelian secara online, sebagian besar dari mereka sering menanyakan rekomendasi dari kerabat maupun orang terdekat sebelum membeli. Di sini social commerce berperan membantu individu yang akan membeli melalui interaksi secara sosial. Dengan adanya social commerce, antara individu dapat melihat rekomendasi, rating pengguna, komunitas online, dan periklanan sosial yang berada pada website media sosial. Lalu kita masuk ke perkembangan e-commerce di Indonesia, terutama pada aplikasi TikTok Shop. Nah, dengan meluasnya perdagangan global, tidaklah cukup bagi sebuah perusahaan atau seorang entrepreneur hanya mengandalkan iklan atau selebaran brosur biasa untuk memajukan bisnis yang dijalankannya. Seorang entrepreneur yang berwawasan ke depan akan berusaha mengembangkan usahanya secara luas, dan e-commerce merupakan salah satu solusi untuk memperluas jaringan bisnisnya. Jadi penerapan electronic commerce atau e-commerce itu bermula di awal tahun 1970-an dengan adanya inovasi electronic fund transfer atau EFT. Jadi saat itu masih terbatas pada beberapa perusahaan dan juga lembaga keuangan saja. Lalu muncul electronic data interchange atau EDI yang tidak hanya melakukan interaksi keuangan serta memperbesar perusahaan yang berperan serta. Dengan adanya komersialisasi internet di awal 90-an, serta pesatnya pertumbuhan pelanggan sosial, maka lahirlah istilah electronic commerce atau yang kita kenal saat ini e-commerce. Jadi e-commerce ini aplikasinya sangat berkembang pesat. Contoh kasus saat ini perkembangan e-business melalui e-commerce yaitu TikTok Shop, yang mana merupakan fitur baru dari TikTok. Fitur ini adalah sebuah social commerce yang inovatif yang dapat menjangkau para penjual, pembeli, dan kreator untuk menyediakan pengalaman belanja yang lancar, menyenangkan, dan juga nyaman. Lalu muncul Electronic Data Interchange atau EDI yang tidak hanya melakukan interaksi keuangan serta memperbesar perusahaan yang berperan serta. Dengan adanya komersialisasi internet di awal 90-an, serta pesatnya pertumbuhan pelanggan sosial, maka lahirlah istilah electronic commerce atau yang kita kenal saat ini e-commerce. Jadi e-commerce ini aplikasinya sangat berkembang pesat. Contoh kasus saat ini perkembangan e-business melalui e-commerce yaitu TikTok Shop, yang mana merupakan fitur baru dari TikTok. Fitur ini adalah sebuah social commerce yang inovatif yang dapat menjangkau para penjual, pembeli, dan kreator untuk menyediakan pengalaman belanja yang lancar, menyenangkan, dan juga nyaman. Fitur ini memberi kesempatan kepada para brand dan juga para penjual untuk mengembangkan bisnisnya melalui distribusi konten video pendek dan juga fitur live streaming shopping di akun TikTok bisnis mereka atau bekerja sama dengan para kreator. Dengan meluasnya perdagangan global, tidaklah cukup bagi sebuah perusahaan atau seorang entrepreneur hanya mengandalkan iklan dan selebaran brosur biasa untuk memajukan bisnis yang dijalankannya. Seorang entrepreneur yang berwawasan ke depan akan berusaha mengembangkan usahanya secara luas, dan e-commerce merupakan salah satu solusi untuk memperluas jaringan bisnisnya. Penerapan elektronik commerce sendiri ini bermula pada tahun 1970-an
Dengan adanya inovasi Electronic Fund Transfer atau EFT, jadi saat itu masih terbatas pada beberapa perusahaan dan lembaga keuangan saja. Lalu muncul Electronic Data Interchange atau EDI yang tidak hanya melakukan transaksi keuangan serta memperbesar perusahaan yang berperan serta. Dengan adanya komersialisasi internet di awal 90-an serta pesatnya pertumbuhan pelanggan potensial, maka lahirlah istilah electronic commerce atau e-commerce yang aplikasinya sangat berkembang pesat. Jadi contoh kasus saat ini perkembangan e-bisnis melalui e-commerce yakni TikTok Shop yang mana merupakan fitur baru dari TikTok. Fitur ini adalah sebuah social commerce yang inovatif dan dapat menjangkau para penjual, pembeli, dan kreator untuk menyediakan pengalaman belanja yang lancar, menyenangkan, dan juga nyaman. Jadi fitur ini memberi kesempatan pada brand atau para penjual untuk mengembangkan bisnisnya melalui distribusi konten video pendek atau fitur live shopping di akun TikTok bisnis mereka atau bekerja sama dengan para konten kreator. Potensi TikTok Shop ini tidak bisa diremehkan pemain e-commerce lama seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Padahal TikTok Shop baru hadir di Asia Tenggara pada tahun 2021 loh. Selanjutnya kita akan bahas sistem manajemen yang dimiliki TikTok dan TikTok Shop. Sistem manajemen yang pertama itu ada Transaction Processing System atau TPS, yang itu merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Jadi TPS ini berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Ada studi kasus TikTok Shop yang merupakan TPS itu ada 5 ya, yaitu yang pertama Customer Service sebagai resepsionis dan juga sebagai Customer Relation Officer. Lalu ada penjual ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada dan juga penjual dapat memperbaharui data dan produk-produk yang dijualnya. Lalu ada pembeli ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada dan juga pembeli dapat menanyakan hal-hal terkait dengan kejadian. Lalu ada finance, itu melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dan juga melakukan penginputan semua transaksi keuangan. Dan yang terakhir ada quality control, itu memantau produk-produk yang dijual oleh seller dan juga bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas terbaik dalam produk dan jasa perusahaan. Lalu sistem manajemen yang kedua itu ada Management Information System atau MIS. Jadi MIS ini mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuatan keputusan. MIS sendiri menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi atau basis data. Jadi pada studi kasus TikTok Shop ini yang merupakan MIS sendiri adalah marketing officer, yaitu melakukan optimasi TikTok di mesin pencari, lalu melakukan optimasi di sosial media, dan juga bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. Yang ketiga, sistem manajemennya itu Decision Support System atau DSS. Jadi DSS ini hampir sama dengan MIS karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. Jenis-jenis DSS ini menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecahan masalahnya adalah yang pertama itu mengambil elemen-elemen informasi, yang kedua itu menganalisis seluruh file, yang ketiga itu menyiapkan laporan dan berbagai file, yang keempat itu mengusulkan keputusan, lalu memperkirakan akibat dari keputusan, dan yang terakhir itu membuat keputusan. Nah, pada studi kasus TikTok ini yang merupakan DSS sendiri adalah Chief Marketing Officer atau pemimpin dari Marketing Officer yang bertugas untuk membuat keputusan atau kebijakan. Sistem manajemen berikutnya ada Executive Information System atau EIS yang merupakan sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Jadi pada studi kasus TikTok Shop ini yang merupakan EIS itu adalah Chief Executive Officer, yaitu yang mengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan juga pemasaran, dan juga membuat kebijakan, prosedur, dan standar untuk perusahaan.
Nah, untuk sistem manajemen itu aja. Lalu kita masuk ke keunggulan berjualan di TikTok Shop. Nah, keunggulan berjualan di TikTok Shop bagi para pelaku bisnis online dan juga pemula dalam bisnis. Keunggulannya itu ada yang pertama, aplikasi sosial media yang bisa sambil belanja. Jadi biasanya kita membuka sosial media dan menemukan produk yang kita suka, kita akan keluar dari sosial media tersebut dan diarahkan ke sebuah website e-commerce. Nah, setelah muncul platform TikTok Shop ini, kita tidak perlu lagi repot-repot scrolling di marketplace karena TikTok menjadikannya satu platform. Selain bermain di sosial media, kita juga bisa sambil jualan online dan juga belanja online kapan saja, di mana saja lewat fitur ini. Lalu keunggulan yang kedua itu ada memperluas pasar bisnis. Jadi bagi yang sudah berpengalaman dalam hal jualan online, fitur ini juga bisa menjadi cara baru untuk memperluas bisnisnya. Dengan banyaknya pengguna TikTok, langkah untuk semakin memperluas pasar lebih terbuka lebar. Hal ini tentunya bisa meningkatkan omset penjualan bisnis. Nah, selain beberapa keunggulan yang dimiliki TikTok Shop, dari segi digital marketingnya, aplikasi TikTok ini memang memiliki engagement rate yang tinggi dibandingkan aplikasi sosial media lainnya. Nah, melansir dari Hot Singer ER, dari TikTok ini mencapai 17,96% per unggahan. Sedangkan di Instagram sebesar 3,86%, YouTube sebesar 1,63%. Jadi engagement rate yang tinggi tentunya memudahkan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan dan komunikasi terhadap konsumennya. Nah, untuk cara promosinya bagaimana sih? Mayoritas penjual di TikTok Shop ini melakukan aktivitas penjualannya dengan live streaming. Kita dapat berinteraksi lebih intens dengan produk saat live streaming tersebut digelar. Di sisi lain, host dan pembawa acara live streaming bisa lebih leluasa dalam merespon pertanyaan dan komentar audiens. Jadi interaksi dua arah seperti itu mampu menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap sebuah produk atau brand. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus mengenai TikTok Shop yang terkait dengan sistem informasi manajemen. Jadi baru-baru ini TikTok dilanda masalah lantaran banyak penggunanya baik pembeli maupun penjual di TikTok Shop mengalami masalah terkait refund. Yang mana para pembeli ini mengajukan refund dan penjual sudah mengkonfirmasi terkait pembatalan maupun pengembalian tersebut. Akan tetapi uang dan dana pembeli tak kunjung kembali. Hal ini menyebabkan baik penjual maupun pembeli itu mengalami ketidaknyamanan terkait hal ini. Selain itu ada pula modus penipuan TikTok Shop isi data firm setelah check out barang. Jadi belum lama ini warganet asal Kartsura ini mengalami penipuan di TikTok. Jadi ia membeli barang di toko non-official, penjual mengirim link konfirmasi lewat WhatsApp. Setelah melakukan pembayaran, warganet tersebut dihubungi oleh penjual melalui WhatsApp. Jadi penjual atau seller tersebut memberikan nomor resep pesanan dan mengkonfirmasi data yang tertera. Namun hal mencurigakan itu terjadi ketika seller memberikan link pada pembeli. Namun setelah diusut, link tersebut ternyata adalah link phishing. Sebagaimana yang diketahui, link phishing biasanya digunakan untuk pelaku kejahatan yang ingin melakukan penyadapan di HP korban. Parahnya, phishing ini bisa membuat pelaku menyadap semua akun perbankan dan menguras saldo korban. Jadi masalah-masalah tersebut berkaitan dengan materi sistem informasi manajemen, yakni yang pertama penanganan komplain dan kelalaian sistem. Jadi para pengguna seringkali mengalami masalah-masalah dalam proses transaksinya. Seperti kasus di atas yang mana para pelanggan mengalami kendala dalam menerima dana return atau pengembalian, dan saat diajukan komplain para pegawai selalu membalas dengan template yang sama tanpa adanya penyelesaian. Jadi keterlambatan dalam penanganan komplain ini membuat para pengguna merasa tidak nyaman. Lalu yang kedua ada keamanan sistem informasi. Jadi dalam kasus ini para pembeli yang saat ini membeli barang langsung mendapat pesan dari orang yang tidak bertanggung jawab dengan dalih mengkonfirmasi pesanan, dan itu sangat merugikan. Hal tersebut menunjukkan adanya celah keamanan dalam sistem informasi TikTok. Bocornya data pembeli dimanfaatkan oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, padahal keamanan sistem sendiri merupakan hal yang terpenting dalam e-commerce. Lalu yang terakhir itu penanggung jawab perusahaan e-commerce. Jadi pada kasus ini penting bagi perusahaan bertanggung jawab atas masalah dan kendala-kendala yang terjadi.
penting untuk kita sebagai pengguna platform mempertimbangkan hal ini, karena dengan adanya pertanggungjawaban penuh atas masalah apapun kendala transaksi yang ada pada perusahaan maupun platform akan menjaga kepercayaan pengguna maupun pelanggan. Selain itu, dengan perusahaan menangani masalah seperti penipuan dan phishing seperti kasus tersebut, itu akan memberikan gambaran dan citra baik bagi perusahaan terkait bagaimana pengelolaan sistem informasi pada platform atau e-commerce tersebut. Nah, mungkin dari saya itu aja terkait analisis strategi keberhasilan TikTok Shop sebagai social commerce di Indonesia. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.